Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Sulistiana Januari dari kelompok 1, Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Kali ini saya akan melakukan pengkajian kegawat daruratan, yaitu initial assessment yang terdiri dari primary survey dan secondary survey. Tujuannya yaitu agar kita dapat melakukan penilaian kepada pasien sehingga kita dapat memilih tindakan mana yang lebih prioritas untuk dilakukan. Baiklah, saya akan mulai dengan primary survey. Primary survey ini dilakukan dengan teknik abjad, yaitu dilakukan dari mulai huruf A sampai huruf H, di mana ini merupakan suatu singkatan, yaitu A. airway, B. breathing, C. circulation, D. disability, E. exposure, F. Foley catheter, G. gastric tube, dan H. heart monitor. Baiklah, kita akan mulai terlebih dahulu. Dan disarankan untuk tetap mengutamakan 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Ya, sekarang saya akan mulai dengan aman diri terlebih dahulu. Aman diri yang pertama yaitu kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun atau air mengalir atau menggunakan hand scrub. Saya di sini akan menggunakan hand scrub. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Kita gunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita gunakan juga masker. Nah, alangkah lebih baiknya apabila APD-nya lebih lengkap lagi, seperti menggunakan apron, kemudian menggunakan Google atau kacamata, kemudian cap, dan sepatu boot. Tapi kalau misalkan tidak ada, cukup seperti ini saja. Nah, lalu setelah itu kita sudah aman diri, sekarang aman pasien dan lingkungannya. Ketika misalkan pasien dalam kondisi tidak aman, misalkan posisinya telungkup atau misalkan posisinya berada di tempat yang tidak datar, kita pindahkan dulu. Dan begitu juga dengan lingkungan, kita harus melihat lingkungan yang aman untuk tindakan kita. Baik, karena ini di sini pasiennya sudah aman, jadi saya akan langsung melakukan cek respon dulu terlebih dahulu. Kita pertama-tama cek respon dengan menepuk-nepuk bagian tubuh pasien seperti ini. Pak. Apabila pasien masih tidak sadar, kita lakukan rangsangan nyeri. Kalau misalkan pasien tidak sadar juga, kita langsung melakukan minta bantuan atau minta pertolongan. Tolong, ada pasien tidak sadar. Nah, ketika seperti itu, kita langsung melakukan pengkajian di airway dengan metode look, listen, and feel. Kita lihat dulu apakah ada sianosis pada permukaan atau pada mukosa bibirnya atau pada bibirnya. Di sini saya melihat ada kebiruan atau sianosis pada bibir pasien. Kemudian kita listen, dengarkan adakah bunyi suara tambahan dari pasien. Nah, di sini saya mendengar suara semaring atau mengorok dari pasien. Lalu kemudian kita rasakan juga hembusan nafasnya. Di sini saya tidak merasakan hembusan nafas. Artinya di airway ini ada masalah atau sumbatan jalan nafas, yaitu dikarenakan tadi pasiennya mengorok. Biasanya dikarenakan kalau mengorok seperti ini dikarenakan karena pangkal lidah jatuh ke belakang karena pasien tidak sadarkan diri.
Yang kita lakukan adalah membebaskan jalan napas, yaitu dengan cara head tilt chin lift. Jadi kita tangan yang satunya, karena di sini dipastikan bahwa pasiennya bukan pasien trauma, jadi pasiennya pasien pingsan tiba-tiba gitu ya. Jadi di sini bukan pasien trauma, jadi kita bisa lakukan head tilt chin lift. Karena pada pasien trauma kita tidak bisa melakukan itu, ya. Kita lakukan head tilt chin lift, ditengadahkan kepalanya dan mulutnya dibuka. Setelah seperti ini, nah si ngoroknya sudah tidak terdengar, tetapi ini akan sangat beresiko untuk lidahnya jatuh lagi ke belakang. Jadi kita harus pertahankan dengan pemasangan orofaringeal, ya. Nah, seperti ini kita pasang. Setelah dipasang, nah kita dengarkan lagi, sudah tidak ada suara snoring, berarti airway clear. Lalu kita akan berpindah ke breathing. Nah, kita sama melakukan metode look, listen, and feel. Kita lihat dulu pergerakan dadanya bagaimana, kembang kempisnya sama atau tidak, simetris atau tidak. Kalau saya lihat di sini si bapaknya bernapas dengan simetris. Lalu kemudian kita auskultasi bunyi napasnya, apakah ada bunyi napas tambahan? Masih ada. Yang pertama kita cek paru-parunya. Tidak ada bunyi napas tambahan, artinya vesikuler. Lalu kemudian kita hitung, kita palpasi dulu apakah ada krepitasi, tidak ada ya. Kemudian kita juga akan perkusi apakah suaranya hipersonor atau sonor. Ternyata suaranya sonor, itu pun normal. Lalu kita hitung pernapasannya dan sambil dipasang oximetri juga untuk mengetahui kadar SpO2-nya berapa. Setelah dihitung pernapasannya 30 kali per menit dan SpO2-nya 80. Artinya di dalam breathing-nya ini ada masalah. Jadi kita harus napasnya cepat dan SpO2-nya juga rendah. Jadi kita tindakan yang kita lakukan adalah memasang non-rebreathing mask sebanyak 15 liter. Seperti ini. NRM sudah terpasang. NRM sudah terpasang. Breathing teratasi. Lalu setelah breathing kita ke circulation. Circulation ini kita akan pasang tensi meter. Kita pasang tensi meter. Kita lihat juga capillary refill-nya sambil kita melihat tensinya. Capillary refill-nya di bawah 2 detik. Lalu kita auskultasi juga bunyi jantungnya. Bunyi jantungnya reguler, artinya normal. Nah, untuk tensinya 200/100 dan nadinya 92 kali per menit. Artinya di sini ada peningkatan tekanan darah dan nadi yang cepat. Walaupun masih normal tetapi cenderung cepat. Artinya di sini sirkulasinya bermasalah karena tekanan darahnya sangat meningkat. Kemungkinan penurunan kesadarannya dipengaruhi oleh tekanan darah yang tinggi.
Di sini tindakannya adalah kita harus pemasangan infus. Infus sudah terpasang, circulation clear. Lalu kita berpindah ke disability. Disability ini kita akan mulai dari eyes. Pak. Kita cek lagi kesadarannya. Lalu kita rangsang. Ini kan sudah pakai NRM ya, Pak. Nah, itu untuk verbalnya ada suara merintih, artinya untuk verbalnya nilainya 2. Lalu kemudian kita lihat eyes-nya, Pak. Nah, Pak. Ya, ada eyes-nya, pasien dapat membuka mata tetapi dengan rangsangan nyeri. Nilainya 2, jadi 4. Dan sekarang saya akan merangsang lagi motoriknya, Pak. Oke. Nah, ini adalah fleksi yang abnormal. Jadi ketika dirangsang nyeri, pasiennya fleksi tapi abnormal. Ini nilainya adalah 3. Jadi total disability-nya, kemudian tadi revelnya juga di bawah 2 detik ya. Dan suhunya normal 36,3. Nah, di sini untuk disability nilainya 7, yaitu somnolen gitu. Nah, di sini untuk penanganan somnolen sendiri kita tadi sudah lakukan observasi TTV, kita nanti akan observasi lagi dan O2 sudah terpasang. Nah, untuk disability clear. Lalu kemudian untuk exposure, karena ini bukan pasien trauma juga, jadi exposure clear. Lalu untuk F, Foley catheter, karena di sini pasiennya tidak sadarkan diri, artinya pasti syaraf ke urinnya juga ke perkemihannya juga akan terganggu. Oleh karena itu kita harus memasangkan kateter pada pasien tidak sadarkan diri. Selain untuk memenuhi untuk intake output juga kita harus pasang kateter karena pasien sudah tidak sadarkan diri. Ini akan berpengaruh pada nervusnya. Kateter sudah dipasang, Foley catheter clear. Lalu kemudian G, gastric tube, karena pasien ini pasien penurunan kesadaran. Selain untuk nutrisi, ini juga kita untuk mencegah aspirasi karena muntah. Jadi kita perlu pemasangan NGT. Kita pasang NGT pada pasien. Nah, sudah NGT sudah terpasang dan gastric tube clear. Kemudian terakhir heart monitor. Heart monitor kita pasang di sini monitor. Nah, kita akan memantau dari mulai tekanan darah, kemudian nadi dan lain sebagainya, suhu di heart monitor sehingga pasien dapat terpantau terus. Nah, lalu kita akan ulangi lagi pemeriksaan dari awal. Kita pastikan lagi apakah ada dievaluasi kembali apakah masih terdapat masalah atau tidak, dan tindakannya disesuaikan dengan masalah yang ada. Nah, lalu ketika nanti pasien sudah recovery, sudah sadar, kita dapat melakukan, sudah stabil, kita dapat melakukan secondary survey. Secondary survey ini terdiri dari sampel ya, ada singkatannya sampel. Yang pertama simptom. Simptom ini adalah kita tanya keluhannya, yang dirasakan saat ini apa. Lalu kemudian A-nya apakah ada alergi atau tidak.
Kemudian M-nya medicine, yaitu obat yang terakhir dikonsumsi itu apa. Kemudian P-nya penyakit yang diderita sebelumnya apa. Lalu kemudian L-nya itu last meal atau makanan apa yang terakhir dikonsumsi, dan E-nya event, artinya kejadian apa waktu sedang kejadian apa yang dapat memicu terjadinya penyakit tersebut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.